Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Kurniadini Ramadhani dengan NIM akhir 0176 yang pada kali ini akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4. Kali ini saya bersama rekan saya Fani Yunisa dengan NIM akhir 0216. Baiklah, itu singkat perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan membahas memori. Baiklah, kami akan membahas atau judul presentasi kami pada hari ini adalah memori atau ingatan. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengambil informasi dari pengalaman dan pembelajaran. Model memori. Model memori terbagi menjadi 3. Satu diantaranya ada register sensorik. Register sensorik berperan sebagai ember penampung. Register sensorik memberikan kita kesempatan untuk memutuskan apakah suatu informasi perlu diperhatikan atau tidak. Karena tidak semua hal yang dideteksi oleh indera kita layak atau penting untuk diperhatikan. Kemudian disusul dengan memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan informasi yang memiliki makna khusus atau melibatkan emosi yang kuat akan ditransfer lebih cepat ke dalam memori jangka panjang. Terakhir, memori jangka panjang. Kapasitas penyimpanan yang dimiliki memori jangka panjang sepertinya tidak terbatas. Kemudian ada working memory. STM atau Short Term Memory seringkali mengacu sebagai memori kerja karena kegunaan di berbagai aktivitas mental seperti pemahaman bacaan, logika, dan pemecahan masalah. Pedeley 1992 mengevaluasi status terkini model memori. Model tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada phonologis atau phonological loop, yang merupakan sebuah kumparan yang bertanggung jawab memelihara dan memanipulasi informasi yang bersumber dari pengucapan. Yang kedua ada sketsa visiospasial atau visiospasial sketch, merupakan sebuah blok yang bertanggung jawab memelihara dan memanipulasi informasi visual atau spasial. Ketiga ada pelaksana pusat, sebuah pelaksana pusat atau central executive yang bertanggung jawab untuk memilih strategi dan mengintegrasikan informasi. Selanjutnya, model tingkat pemrosesan informasi. Pertama, tingkat dangkal. Fitur fisik atau sensoris dari rangsangan dianalisis. Sebagai contoh, kita mendeteksi garis, sudut, dan kontur dari huruf yang dicetak atau mendeteksi frekuensi bunyi, durasi, dan kekerasan. Yang kedua, tingkat menengah. Rangsangan dikenali dan diberi label. Sebagai contoh, kita mengenali benda berkaki 4 yang menggonggong sebagai anjing. Yang ketiga, tingkat terdalam. Informasi diproses secara sistematik sesuai dengan maknanya. Pada tingkat paling dalam ini, kita melakukan asosiasi. Kita mungkin mengasosiasikan gonggongan anjing sebagai tanda bahaya. Semakin banyak asosiasi yang kita buat, semakin dalam tingkat pemrosesannya. Selanjutnya, model ingatan episodik dan semantik. Episodic memory. Ingatan episodik adalah penyimpanan informasi mengenai di mana, kapan, dan apa yang terjadi dalam hidup. Ingatan ini bersifat autobiografi. Selanjutnya, semantik memory. Ingatan semantik merupakan pengetahuan seseorang mengenai dunia, mencakup bidang keahlian Anda, pengetahuan umum yang Anda pelajari di sekolah, dan pengetahuan sehari-hari mengenai makna kata, orang terkenal, tempat-tempat penting, dan hal umum lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama, usia. Usia menyebabkan kemampuan memori cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Ini disebabkan oleh perubahan fisik dan struktur otak dan penurunan fungsi kognitif secara umum. Kesehatan otak. Kesehatan otak yang baik sangat penting untuk fungsi memori yang optimal. Yang ketiga, gizi. Asupan nutrisi yang seimbang, terutama nutrisi yang mendukung kesehatan otak seperti asam lemak omega 3 dan antioksidan dapat mendukung kinerja memori. Yang keempat, genetika. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi kemampuan memori seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki faktor genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap masalah memori. Yang kelima, pola tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk konsolidasi memori. Saat tidur, otak memproses informasi yang telah dipelajari sepanjang hari. Yang keenam, stres. Stres kronis dapat merusak kemampuan memori. Motivasi dan emosi.
Motivasi yang kuat atau pengalaman emosional yang kuat dapat memperkuat kemampuan memori. Informasi yang terkait dengan emosi seringkali lebih mudah diingat. Konsentrasi, kemampuan untuk berkonsentrasi pada informasi saat dipelajari juga memainkan peran penting dalam proses mengingat. Ketidakcukupan memori jangka pendek. Kapasitas dan efisiensi memori jangka pendek dapat mempengaruhi sejauh mana informasi diproses dan diingat. Berakhir pula presentasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.